Pengusaha muda ini hasilin ratusan juta per bulan dari hanya jualan wajan. Selamat datang di channel ini, channel yang berbagi inspirasi seputar wirausaha dan UMKM. Jualan wajan, nah kalian nggak salah denger nih. Seperti apa perjalanan bisnisnya, serta pembelajaran apa yang bisa kita ambil? Mari kita simak videonya sampai habis. Dia adalah Riansyah, generasi ketiga penerus pabrik wajan bintang aluminium asal Kabupaten Ciamis. Pria kelahiran 87 dan merupakan lulusan seni rupa ITB ini mampu memproduksi wajan hingga 3.000 biji per hari. Jumlah ini setara dengan 1-1,5 ton bahan baku aluminium. Wah, kebayang ya berapa jumlahnya? Sebelum memasuki dunia bisnis, dia berfokus pada pendidikan dan berkarir profesional sebagai seorang karyawan di sebuah perusahaan properti. Perjalanan bisnisnya dimulai ketika dia harus meneruskan usaha milik orang tua istrinya. Tidak memiliki background keluarga dan pendidikan bisnis tidak kemudian membuat Rian berkecil hati. Dia selalu punya prinsip bahwa tidak ada hal yang mustahil ketika kita mau belajar dan berusaha. Berbekal keyakinan itu, dia mantap untuk mengelola bisnis ini bersama keluarganya. Histori dari pabrik wajan bintang aluminium dimulai dari tahun 1979. Didirikan oleh generasi pertama yang tidak lain adalah kakek dari istri. Pabrik ini berfokus pada produksi kebutuhan dapur rumah tangga seperti wajan dan panci yang diolah secara tradisional dengan proses pengecoran. Proses tradisional sengaja dipertahankan sampai saat ini untuk menjaga value perusahaan, yaitu pemberdayaan warga sekitar agar memiliki penghidupan yang lebih baik melalui pekerjaan. Sampai video ini dibuat, Riansyah telah mengelola sekitar 65 karyawan yang terdiri dari karyawan full-time, part-time, dan juga karyawan magang. Nah, menarik ya. Lantas apa yang dilakukan Riansyah sebagai penerus generasi ketiga untuk mengelola perusahaan? Ada 4 fokus strategi yang ia terapkan untuk mengelola perusahaan ini agar berkembang lebih besar lagi. Yang pertama adalah fokus pada segmen market yang sudah ada, yaitu segmen market menengah ke bawah. Yang kedua, berinovasi di bidang marketing, keuangan, efisiensi, dan distribusi produk. Yang ketiga, mempertahankan value perusahaan, yaitu pemberdayaan masyarakat. Dan yang terakhir, yang keempat adalah melibatkan anggota keluarga yang telah lulus kuliah untuk ikut mengembangkan bisnis keluarga. Mari kita bahas satu persatu. Menurut Rian, segmen menengah ke bawah masih sangatlah baik. Walaupun usia wajan bisa sampai digunakan puluhan tahun, tapi potensi market yang belum terjangkau masih sangatlah besar. Perusahaan fokus pada penetrasi satu segmen market tentu lebih menguntungkan di saat potensinya masih besar. Karena tidak perlu melakukan riset development untuk menghasilkan produk baru yang belum tentu berhasil di pasaran. Belum juga harus memikirkan bagaimana strategi pemasaran untuk segmen yang baru. Rian fokus pada kekuatan perusahaan, yaitu pengolahan wajan dan panci dengan proses tradisional, dengan peralatan yang ada untuk menghasilkan produk yang terjangkau, namun memiliki kualitas yang baik di kelasnya. Pertumbuhan bisnis tidak akan lepas dari proses inovasi. Sisi inovasi yang dikembangkan Riansyah meliputi bidang marketing, keuangan, dan distribusi produk. Rian memang sengaja tidak memperbarui atau berinovasi di sisi produksinya menggunakan teknologi terkini yang lebih canggih dan efisien. Menurutnya, menggunakan robot pada proses produksi justru akan menghapus value perusahaan.
yaitu mengurangi daya serap tenaga kerja. Makanya, inovasi yang dia lakukan berfokus pada proses digitalisasi di pemasaran, keuangan, dan distribusi produk. Fokus channel distribusi saat ini adalah perluasan sistem agen, di mana agen-agen ini kemudian produk akan disalurkan ke grosir-grosir, sehingga akan sampai ke tangan konsumen. Rian tidak bekerja sendirian. Dia meminta saudara-saudara istrinya untuk bergabung di perusahaan setelah mereka lulus studi kuliah. Hal ini dia lakukan tentu untuk memperkuat fondasi perusahaan. Strategi-strategi yang dilakukan Rian ini terbukti ampuh untuk menghasilkan omset hingga 500 juta per bulan ketika high season dan 100 jutaan per bulan ketika low season. Wah, besar juga ya omsetnya. Nah, lalu apa sih tantangan yang dihadapi oleh industri wajan seperti ini? Kesulitan utama yang dirasakan oleh Rian selaku pengelola usaha pabrik wajan bintang aluminium adalah kompetisi dengan produk impor. Tentu kita mengenal ya, produk impor memiliki harga yang sangat murah sehingga membuat persaingan UMKM lokal menjadi lebih ketat dan sulit. Dia berharap dengan kondisi seperti ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang dapat mendukung keberlangsungan UMKM agar bisa bersaing dengan produk asing. Tantangan yang kedua adalah masalah distribusi. Dominasi distribusi saat ini ada di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera. Untuk menjangkau pasar yang lebih luas lagi, seperti di Pulau Papua, tentu memerlukan ongkos kirim yang tidak sedikit, yang akan membuat harga wajan lebih mahal ketika sampai di tangan konsumen. Nah, dari cerita ini, pembelajaran apa yang bisa kita ambil? Pembelajaran pertama adalah tidak ada hal yang mustahil jika kita mau belajar dan berusaha. Pembelajaran kedua adalah fokus pada kelebihan adalah kunci utama dalam bisnis untuk terus berkembang. Yang ketiga, implementasi teknologi akan mempercepat pertumbuhan bisnis. Yang keempat, membangun bisnis harus ada sisi kebermanfaatannya. Wah, menarik sekali ya cerita ini. Itulah kisah perjalanan pengusaha muda yang mampu hasilin ratusan juta per bulan dari hanya jualan wajan. Nah, buat kalian yang rasa video ini bermanfaat, yuk jangan lupa buat subscribe, like, dan share agar channel ini terus berkembang. Next video, kita mau bahas UMKM apa lagi guys? Yuk tulis di kolom komentar. See you on the next video.